Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau menjelaskan sedikit tentang yang namanya JavaScript. JavaScript. Biasanya kan di video yang lainku itu aku bahas tentang HTML dan CSS. Kali ini, materi yang akan kubawakan adalah berkaitan dengan tema JavaScript. Oke. Oke. Memahami tentang JavaScript, sebenarnya JavaScript itu apa sih? Oke. Pengenalan tentang JavaScript. Oke, JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Ya, dia adalah bahasa pemrograman. Sedangkan HTML itu adalah bahasa markup. Jadi berbeda dengan JavaScript. Kalau untuk JavaScript ini adalah bahasa pemrograman. Jika kita berbicara dalam konteks web, sederhananya kita dapat memahami JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan khusus untuk di browser atau halaman web agar halaman web itu menjadi lebih hidup. Ya, kalau kita buat HTML itu hanya sekedar tampilan di website. Kalau CSS untuk stylenya atau menghias halaman webnya, sedangkan JavaScript ini adalah untuk supaya halaman web itu bisa menuju situs lainnya, bisa menampilkan data lainnya. Jadi halaman web itu menjadi lebih hidup. Oke, next. JavaScript ini digunakan untuk pengembangan website agar lebih dinamis. Ibarat kata, JavaScript ini memberikan kehidupan dalam website sehingga terciptanya interaksi antara pengunjung dengan situs tersebut. Website dinamis yang dimaksud tadi adalah konten di dalamnya itu dapat bergerak atau mengubah apapun yang tampak di layar tanpa harus dimuat ulang secara manual. Misalnya nih seperti konten gambar animasi, Google Maps, slideshow, polling, dan sebagainya. Nih misalnya kalau kita di website itu melihat ada video, terus kita bisa ngeklik play pause-nya atau kita memperbesar videonya. Nah, itulah fungsinya JavaScript. Jadi websitenya itu bisa lebih hidup begitu. Oke, di sini aku mau bahas juga perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Penggunaan JavaScript itu dalam pengembangan website sering dikaitkan dengan HTML dan CSS. Hal ini karena dalam pembuatan website, ketiga elemen tersebut berperan sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi tiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain dalam pembuatan website. Ilustrasi berikut menggambarkan fungsi HTML, CSS, dan JavaScript ketika membangun sebuah website. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini ada sebuah gambar. Gambar ini seperti ilustrasi fungsi dari masing-masing tiga elemen ini. Oke, mungkin dari HTML. HTML hanya membangun sebuah struktur. Jadi dia masih berwarna hitam putih. Masih sekedar berbentuk tulang seperti ini. Itu HTML. Terus kalau kita tambahin CSS, dari gambar yang hanya putih hitam dan terlihat tulangnya, kalau kita kasih CSS, dia sudah ada warna, mungkin dari dari pakaiannya, celananya, dan dia dikasih style atau hiasan, atau disebut ngedesain halaman websitenya. Jadi CSS ini berfungsi untuk seperti mendesain halaman website. Oke, kemudian dari JavaScript. JavaScript ini seperti fungsional oleh website. Jadi misalnya kita mau nampilin sebuah data. Nah, ketika kita klik misalnya di buttonnya atau apanya, itu akan berfungsi ketika kita pakai JavaScript. Nanti aku juga mau buat sedikit tutorial tentang JavaScript. Ya. Nah, HTML ini adalah membangun struktur dan layout sebuah website. Nah, kemudian CSS itu adalah mengatur tampilan dan memberikan style websitenya.
dan JavaScript itu adalah menyempurnakan tampilan website dengan fitur dan fungsionalitasnya. Jadi ketika kita mau membuat website, 3 elemen ini sangat penting. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari JavaScript ini? Oke, mungkin yang pertama adalah strukturnya yang sederhana. Strukturnya yang sederhana membuat JavaScript lebih mudah dipelajari dan diterapkan, serta lebih cepat daripada sejumlah bahasa lain. Errornya pun juga diidentifikasi dan diperbaiki. Kemudian eksekusinya lebih cepat. JavaScript ini mengeksekusi skrip langsung di browser web tanpa harus connect ke server atau menggunakan kompiler. Selain itu, sebagian besar browser memungkinkan JavaScript itu mengcompile kode pada saat eksekusi program. Nah, dan yang terakhir adalah cukup populer dan banyak digunakan. Ada berbagai resource dan forum yang bisa membantu pemula mempelajari bahasa scripting ini. Nah, jadi JavaScript ini sudah populer dan banyak digunakan. Gitu. Jadi, memang banyak yang menggunakan JavaScript ini. Kemudian, apa sih fungsi dari JavaScript ini? Oke, fungsinya yang secara umum ya. Secara umum itu adalah untuk pengembangan aplikasi web dan mobile. Kemudian untuk membangun web server dan aplikasi server, lalu membuat website yang interaktif serta game development. Nah, jadi fungsi JavaScript ini banyak. Tuh, bisa untuk buat game, untuk aplikasi website, untuk mobile, web server, dan lain sebagainya. Itu sedikit penjelasan tentang JavaScript. Oke, selanjutnya aku mau memberikan video tutorial juga tentang pembuatan atau praktek JavaScript. Oke, seperti biasa, mungkin kalian bisa membuat folder baru di file. Oke, di sini aku udah buat namanya JavaScript. Oke. Ya, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, Visual Studio Code. Oke, di sini ada beberapa file. Kita buat file baru aja ya. Misalnya latihan javascript.html. Oh iya, sebenarnya JavaScript ini sama seperti CSS. Dia ada 3 bagian. Ada eksternal, internal, dan ada eksternal, internal, kemudian satu lagi itu ada yang namanya inline. Nah, sama kayak CSS, kalau inline bisa dimasukin ke dalam tag ini misalnya apa gitu. Tapi kalau dia internal, dia juga bisa. Biasanya katanya lebih bagus yang saya pelajari JavaScript kalau kita menggunakan internal itu bagus diletakkan di dalam body supaya cepat membaca hasil codingannya. Kemudian dia juga bisa membuat secara eksternal. Kita buat di sini, tapi pakai misalnya ini index pakai JavaScript. Tapi di sini aku mau buatnya secara internal aja. Masih tetap di dalam halaman website ini. Oke, kita kasih perintah tanda seru. Kita enter. Judulnya aku ganti belajar JavaScript. Oke. Kemudian H1-nya aku mau isi belajar
JavaScript. Kemudian buat aduannya misalnya hello world. Oke, kemudian mungkin nanti hasilnya kayak gini ya. Ya, masih tampilan seperti ini. Oke, coba kita kasih button di dalam ini. Button isinya coba klik. Oke, di buttonnya barulah kita kasih on click. Ya, on click. Misalnya on clicknya tampilkan data. Nah, di dalam pengodingan kita nggak boleh menggunakan spasi seperti ini karena dia tidak akan bisa membacanya. Jadi kalau kita mau ngespasinya, kita bisa gantikan menggunakan underscore ini. Gitu. Oke, kemudian ini buttonnya udah kita buat. Jadi supaya berfungsi, baru kita tambahkan JavaScript-nya. Nah, yang saya pelajari untuk script ini kita letakkan di dalam body paling akhir. Tuh, dalam body paling akhir. Nah, oh iya, di sini kan aku mau ganti nih hello world-nya dengan kata yang lain. Makanya aku kasih dulu ID di sini. Karena nanti H2 ini akan kupanggil di dalam script ini. Jadi untuk memanggilnya kita pakai ID. Misalnya ID-nya test. Oke, di JavaScript kita masukin attribute function. Kemudian ketik apa tadi ya? Tampilkan data. Ini udah muncul. Jangan lupa tanda kurung. Ini juga tanda kurungnya lupa. Ya. Kemudian kurung awal, di enter. Terus diisi oke, kita panggil dia pakai dokumen. Jadi untuk manggilnya kita pakai ini. Pakai atribut dokumen .getElementById. by ID. Kenapa by ID? Karena di H2-nya kita pakainya ID. Jadinya by ID. Buatnya masukin nama ID-nya apa? Lagi. Oh enggak. Oke, di sini aku mau pakai inner HTML. Inner HTML itu apa? Jadi inner HTML itu kayak sejenis kalau kita mau nampilin datanya, dia tetap di dalam HTML tersebut, nggak keluar di HTML yang lain, gitu. Oke. Jadi fungsi inner HTML itu berfungsi hasil outputnya tuh tetap berada di dalam HTML. Jadi hasil outputnya tetap berada di dalam HTML tersebut. Oke. Mungkin inner HTML-nya kasih tanda sama dengan, kemudian dikasih kurung. Karena kita mau masukin teks, kasihlah titik kutip 2, tanda kutip 2. Mungkin isinya halo Anissa, apa kabarnya gitu.
kita lihat ya hasilnya. Nah, dia berubah. Jadi itu fungsi untuk JavaScript. Jadi tanpa kita buat file baru atau apa, dia udah bisa menampilkan data karena kita pakai JavaScript. Nih, seperti itu. Kemudian ada satu atribut lagi yang mau aku buat, itu namanya window alert. Ini window alert ini fungsinya kayak gini. Misalnya buat isi kata-katanya itu pengingat mungkin. Nah, coba di Ctrl C. Nah, ketika kita coba klik, oke, tunggu dulu ya. Oke, Ctrl C. Tunggu ya. Ya, harusnya teksnya dulu baru ini pengingatnya. Oh iya, harusnya di dalam kurung ini ya. Kok letaknya malah dibuat. Nah, window alert. Pengingat. Ctrl C. Oke, kalau kita klik, nah dia akan muncul sebelum munculkan penampilan datanya, dia akan muncul kayak pengingat kayak gitu. Kalau kita oke, baru dia bisa muncul. Itu sekilas tentang JavaScript. Jadi JavaScript ini berfungsi untuk supaya websitenya itu hidup, supaya websitenya itu bisa menampilkan apapun itu. Nah, kayak gitu. Ya, keren ya. Ya, semoga saya bisa mempelajari lebih dalam tentang yang namanya JavaScript. Ya, mungkin itulah sedikit video pengenalan tentang JavaScript. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang aku jelasin dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.